Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit renungan yang saya kasih judul tentang kontroversi mengenai Isa Al-Masih alaihissalam tuwassalam. Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita, ataupun saya khususkan ya, kepada para mu'alaf, tolong sebelum habis menonton video ini, letakkan dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga menemukan satu kebenaran. Belum apa-apa sudah mencaci maki, sudah menghina. Ini jangan ya, ini tidak dibenarkan. Nah, pertanyaannya, siapakah Isa Al-Masih itu? Siapakah Isa Al-Masih itu? Bukankah dia seorang nabi? Isa Al-Masih, Bapak Ibu, seorang nabi dan rasul yang wajib dan yang harus diimani oleh umat Islam. Nabi dan Rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Itu adalah Isa Al-Masih. Yang ke-23 itulah Nabi Musa alaihissalam tuwassalam. Dan yang ke-24 Isa Al-Masih alaihissalam tuwassalam. Dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan hakim yang adil? Bukankah dia ini adalah seorang nabi dan rasul? Kalau memang dia ini seorang nabi dan rasul, berarti dia adalah sama dengan kita, manusia biasa. Cuma dia, kelebihan dia adalah dia dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan pertanyaannya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata? Hanya Allah yang punya keadilan, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia itu adalah sudah mewarisi kesalahan dan dosanya dari satu orang yang bernama Adam. Gara-gara Adam, satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya kepada umat manusia sampai tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih juga dikatakan hakim yang adil? Bukankah hanya Allah saja hakim yang adil? Bapak Ibu dikasih Tuhan, silahkan jawab ya, khususnya kepada para mu'alaf. Mari kita lihat di sebuah ayat Al-Quran. Di situ dikatakan dalam surat An-Nisa, Allah berkata, manusia ini tidak ada yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Hanya Allah saja yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Tetapi kalau memang tidak ada satu manusia pun yang adil, kenapa Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain dikatakan hakim yang adil? Contohnya, Musa itu adalah hakim yang adil. Sulaiman adalah hakim yang adil. Nabi Idris adalah hakim yang adil. Nabi Ayub adalah hakim yang adil. Nabi Ilyas hakim yang adil. Nabi Ilyasa hakim yang adil. Kenapa tidak mereka dikatakan hakim yang adil? Kenapa hanya Isa Al-Masih alaihissalam tuwassalam yang dikatakan hakim yang adil? Apakah karena Isa ini adalah rohnya Allah? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Apakah Isa ini dikatakan roh Allah dan kalamnya Allah sehingga Isa bisa dikatakan hakim yang adil? Saya ulangi Bapak Ibu, apakah gara-gara Isa ini fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, Isa ini sesungguhnya roh Allah? Roh Allah artinya bisa saja Isa ini Allah itu sendiri. Jadi Allah yang zahir, Allah yang kelihatan. Apakah seperti itu? Sehingga Isa Al-Masih punya pangkat atau punya sebutan dia adalah hakim yang adil? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Kalimah itulah bentuk kalamnya Allah yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Itu dikatakan kalamullah. Kalamuhu. Hu ini kembali kepada Allah. Jadi Isa ini sesungguhnya benar-benar roh Allah. Atau dengan kata lain, Isa ini adalah rohnya Allah, bentuknya Allah, tubuhnya Allah, kalamnya Allah, jasmaninya Allah. Apakah Isa ini benar-benar Allah yang kelihatan? Silakan simpulkan sendiri, itu bukan urusan kita. Saya hanya
mempertanyakan kepada saudara kita. Tolong dijawab dengan benar, tolong dijawab dengan baik, sehingga kalau siapa tahu saya menemukan satu kebenaran ya, satu kebenaran yang bisa disampaikan oleh para mu'allaf center, sehingga saya sebagai murtadin yang sudah meninggalkan Islam bisa kembali, atau teman-teman murtadin yang lain bisa kembali juga. Contoh, ada banyak murtad-murtad yang muncul. Kemarin ada orang Aceh, Bapak Aliuddin. Beliau seorang pendeta, pada tahun 1998 beliau masuk Kristen. Ada lagi saudara saya dari Biren, itu namanya Kak Eliza. Beliau tinggal di seputaran Jakarta, orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Ada juga beberapa orang Aceh lainnya. Ada Bapak Ilyas Zulkifli, beliau juga orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Ada banyak juga yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tolong dikonter dengan baik, jangan sedikit-sedikit menghina, mencaci maki dan menjelek-jelekkan agama sebelumnya, iman sebelumnya. Itu tidak baik. Kalau saya katakan, orang-orang yang seperti inilah orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, kembali ke pokok pembahasan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana saya katakan bahwa kontroversi mengenai Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang adil? Lalu Isa, Nabi Isa alaihissalam tuassalam ini siapa? Kembali kepada yang saya katakan barusan. Apakah Isa ini itu Allah yang zahir, Allah yang kelihatan, atau bukan? Silahkan disimpulkan sendiri. Isa fainahu, saya ulangi terus. Isa fainahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah, tubuhnya Allah, jasmaninya Allah, badannya Allah. Berarti secara nalar saya bahwa Isa ini benar-benar Allah atau bukan? Nah, silahkan disimpulkan sendiri. Isa fainahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah wa kalimatuhu. Badannya Allah, tubuhnya Allah, jasmaninya Allah. Kalam yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kembali kepada Allah. Apakah Isa ini Allah atau bukan? Silahkan disimak. Apakah Isa ini Allah yang zahir atau yang kelihatan, sehingga dikatakan di sebuah hadis, dia itu hakim yang adil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tolong bagikan video ini agar mu'allaf channel bisa menonton. Nanti kita akan melihat counter mereka ya, sanggahan mereka terhadap video kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sering kita melihat bahwa antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu hampir ada kesamaan. Hampir ada kesamaan. Kita melihat saja mukjizat. Jangan lihat nama. Kalau lihat nama itu beda. Yang di Bible itu adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Sedangkan di dalam Al-Quran atau dalam sebuah hadis sering kita jumpai namanya Isa Al-Masih alaihissalam tuwassalam. Itu tidak sama. Yesus lahir di mana? Isa Al-Masih lahir di mana? Ini tidak sama. Yesus dari Nazaret, sedangkan Isa Al-Masih kita tidak tahu Isa Al-Masih dari mana. Ada saudara kita dari Islam yang sering mengatakan bahwa Isa Al-Masih ini adalah orang Arab. Tapi tidak sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Isa Al-Masih itu adalah orang Arab. Itu tidak kita jumpai. Saya belum menemukan ayat ataupun hadis ataupun sejarah yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu orang Arab. Hanya klaim ya. Mereka klaim, mereka berpendapat, mereka mengatakan bahwa Isa ini orang Arab. Beda kan? Nama beda, tempat lahir beda. Lalu mana juga evangelis yang sama, hampir sama. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh Isa Al-Masih. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ada,
Setelah ada sebagian sejarah mengatakan 600 tahun setelah Injil. Ada sebagian sejarah mengatakan 650 tahun. Ada juga sebagian sejarah menulis 750 tahun atau 700 tahun. Mana yang benar kita tidak tahu. Yang jelas duluan Injil baru adanya Al-Quran. Apakah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ditulis dalam Al-Quran, lalu Isa Al-Masih melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan? Contoh, yang Yesus lakukan juga Isa Al-Masih lakukan. Yesus membangkitkan orang mati. Isa Al-Masih membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang supa. Isa Al-Masih juga menyembuhkan orang supa. Yesus mencelikkan mata orang buta. Isa Al-Masih juga melakukan hal yang sama. Tetapi ada satu mukjizat yang Isa Al-Masih lakukan, Yesus tidak melakukan. Apa itu? Isa Al-Masih mengambil tanah liat, lalu tanah liat itu dibentuk menjadi burung. Lalu oleh Isa Al-Masih ditiupkan roh pada burung itu, lalu burung itu bisa terbang. Sedangkan di Bible tidak ada satu mukjizat pun di mana Yesus melakukan hal yang dilakukan oleh Isa Al-Masih. Tidak ada, tidak kita jumpai di dalam Injil maupun dalam Alkitab, baik dalam Zabur maupun dalam Taurat. Tidak kita temukan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengambil tanah liat, lalu tanah liat itu dibentuk menjadi burung, lalu ditiupkan rohnya, lalu burung itu bisa terbang. Yesus tidak melakukan itu, sedangkan Isa Al-Masih melakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, sebelum menonton video ini, taruhlah pikiran dan hati saudara di tempat yang netral, sehingga saudara menemukan satu kebenaran. Ingat Bapak Ibu, sesuai dengan kata Al-Quran, di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia. Huda linnas. Begitu juga di dalam Taurat juga ada petunjuk bagi manusia. Wa nurun linnas, dan ada cahaya bagi manusia, dan ada pengajaran bagi manusia. Ini ada dalam surat Al-Maidah. Silakan saudara lihat surat Al-Maidah ayat 46, lalu buka Injil, buka Taurat. Benarkah di dalam Injil dan Taurat itu ada petunjuk dan cahaya sebagaimana Al-Quran katakan? Kalau benar, imani. Kalau salah, jangan imani. Lihat dulu. Sebelum mencaci maki, sebelum mencemooh, lihat dulu. Benarkah di dalam Injil, di dalam Taurat itu ada cahaya, ada petunjuk, ada huda linnas, ada petunjuk bagi manusia, ada nur linnas, ada cahaya bagi manusia, sebagaimana Al-Quran katakan? Kalau ada, ayo imani dan bertakwalah kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Saya juga dulunya dari Islam Bapak Ibu. Saya dulunya benar-benar manusia yang tidak tahu diri, manusia yang jahat, manusia yang tidak benar. Tetapi firman membenarkan saya. Ketika Yesus menangkap saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus mengubah saya, mengubah hati saya, mengubah pola pikir saya, mengubah cara saya memandang. Dan saya benar-benar menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus. Di luar Yesus benar-benar tidak ada keselamatan. Silahkan Bapak Ibu lihat, mana ada agama yang benar-benar menceritakan tentang keselamatan sebagaimana iman percaya kita menceritakan keselamatan kepada dunia. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang benar-benar menceritakan tentang keselamatan. Hanya iman kekristenan, iman Nasranilah yang benar-benar menceritakan tentang keselamatan. Di luar itu tidak ada Bapak Ibu. Harus berusaha sendiri. Sehebat apa sih usaha kita? Saya dulu Bapak Ibu orang yang jahat, benar-benar jahat. Saya berusaha untuk memperbaiki diri saya, tetap jatuh ke lubang yang sama. Saya bangun, saya bangkit lagi supaya saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Tetap saya jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya karena saya begitu banyak dosa, dan saya selalu berseru kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau lagi melakukan dosa, tapi kenapa saya jatuh ke lubang yang sama? Tiba-tiba Bapak Ibu, saya menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Yesus menangkap saya, Yesus ubah saya, Yesus segala-galanya Bapak Ibu bagi saya dan bagi saudara yang percaya kepada Dia.
Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita. Amal kebaikan kita, Bapak Ibu, tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Percayalah kata saya, Bapak Ibu. Saya selalu dengung-dengungkan, Yesus, 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 Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan yang sudah menonton video ini. Doa saya, saudara terhindar dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat, maupun dari virus corona yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dijauhkan dari itu semua, diberikan keberhasilan, kesuksesan kepada Bapak Ibu yang berharap kepada Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Ini adalah masa-masa di mana detik-detik di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Dan pastikan saudara dan saya, ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, saudara dan saya mengalami rapture, mengalami penjemputan itu. Dan saudara dan saya pastikan pasti dijemput, tidak akan ditinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam alaikum bishem hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishem Adonai Yesua hamasyah waruh kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Shalom.